Kami, Damat Yatim dari Universitas Gadjah Mada akan memaparkan karya kami dalam lomba Sustainable Bridge Competition 9 Civil in Action. Pembangunan infrastruktur dinilai sebagai salah satu indikator kemajuan suatu negara. Salah satunya adalah pembangunan jembatan. Saat ini, pemerintah Kota Yogyakarta sedang melaksanakan proyek pembangunan jalan tol Jogja Solo yang melewati bentang alam Kali Opak. Sehingga pada titik ini diperlukan pembangunan jembatan guna memberikan konektivitas jalan tol. Pembangunan itu karya kami, Jembatan Triwijaya. Jembatan Triwijaya didesain dengan kombinasi jenis jembatan truss dan arch yang menggunakan material baja pada rangka jembatan dan beton pada pelat lantai jembatan. Jembatan ini dirancang dengan melakukan optimasi pada aspek geometri dan aspek spesifikasi penampang profil untuk mencapai suatu konfigurasi yang optimal berdasar acuan kerja yang diberikan. Sehingga jembatan diharapkan mampu mencapai nilai kekuatan dan efisiensi struktur yang ditargetkan. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi jembatan Triwijaya dilakukan dengan menerapkan metode cantilever dilengkapi dengan Bailey Tower. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah tahapan pelaksanaan metode cantilever saat konstruksi jembatan Triwijaya. Pada pemasangan member-member jembatan diawali dengan pemasangan member bagian pelengkung dengan pemilihan member pertama, yaitu yang posisinya paling dekat dengan abutment. Member diangkat menggunakan kabel pada mobile crane, kemudian diposisikan dengan orientasi tertentu dan diletakkan pada titik yang sudah ditentukan sebelumnya. Jika member sudah terpasang, maka temporary cable dari Bailey Tower akan dikaitkan pada member guna menjaga kestabilan posisi dari member tersebut. Proses ini akan diulangi untuk member berikutnya untuk kemudian disambungkan pada member sebelumnya. Begitu seterusnya sehingga semua bagian pelengkung dapat terpasang. Setelah itu dilakukan pemasangan hanger pada dua sisi jembatan dan member bagian gelagar secara beriringan. Hanger diangkat menggunakan kabel pada mobile crane lalu disambungkan pada bagian pelengkung untuk bagian hanger sebelah atas. Kemudian dilanjutkan dengan member pada bagian gelagar juga diangkat dan disambungkan pada bagian hanger sebelah bawah. Begitu seterusnya untuk hanger dan member bagian gelagar berikutnya, sehingga semua bagian dapat terpasang. Jika seluruh rangka jembatan sudah terpasang, maka bisa dilakukan pekerjaan perkerasan jalan yang diawali dengan pekerjaan pengecoran beton secara in situ, kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan lapis permukaan jalan yang bermaterial aspal. Selanjutnya, dilakukan pembongkaran pada bagian temporary cable, backstay cable, Bailey Tower, secara berurutan dan bertahap. Pada akhir proses konstruksi jembatan Triwijaya, dilakukan pekerjaan finishing pada bagian struktur jembatan dan pengadaan sarana-sarana jalan. Sehingga dengan ini konstruksi jembatan Triwijaya sudah dapat dinyatakan selesai. Berdasarkan analisis menggunakan software SAP 2000, jembatan Triwijaya menggunakan 3 jenis profil, di antaranya profil wide flange, profil hollow section, dan profil L equal angle. Profil wide flange pada jembatan Triwijaya ini digunakan pada bagian gelagar utama, gelagar melintang, dan gelagar memanjang. Hal ini dikarenakan profil wide flange memiliki bentuk profil yang kompak sehingga mampu meminimalisir kegagalan tekuk lokal akibat lalu lintas kendaraan yang membebani secara langsung pada dek jembatan. Hollow section pada jembatan Triwijaya ini digunakan pada bagian hanger dan lengkung jembatan. Hal ini dikarenakan pada bagian lengkung dan hanger adalah profil yang paling dominan terkena terpaan angin. Maka dengan desain penampang pada sisi-sisi terluarnya berpermukaan datar, alias tidak berkelok dan menyudut seperti wide flange, sehingga cukup efisien dalam menahan terpaan angin. Kemudian pada bagian pelengkung, berdasarkan analisis SAP 2000 mengalami gaya aksial tekan yang paling besar. Profil L equal angle pada jembatan Triwijaya ini digunakan pada bagian bracing, baik pada sisi atas yang menghubungkan antar bagian lengkung, maupun pada sisi bawah yang menghubungkan antar gelagar utama. Hal ini dikarenakan profil L equal angle cukup efisien dalam menahan beban. Berat profil yang ringan namun mampu menahan beban aksial tarik dan tekan dengan baik. Terkhusus mampu menahan beban aksial pada saat struktur menerima gaya gempa dengan besaran yang fluktuatif. Jembatan Triwijaya didesain dengan kombinasi jenis jembatan truss dan arch. Pemilihan model kombinasi ini jika dibedakan, maka diperoleh rusuk jembatan berbentuk rangka dan berbentuk pelengkung. Pada pemilihan rusuk berupa rangka, setiap elemen rangka mampu mendistribusikan beban lalu lintas menjadi gaya aksial tekan dan tarik yang lebih merata, sehingga nilai efisiensi pendistribusian gayanya sangat baik. Sedangkan bentuk pelengkung digunakan pada pemilihan rusuk karena bentuk pelengkung mampu menahan beban aksial tekan yang besar akibat beban lalu lintas kendaraan yang berjalan di atas lantai jembatan. Selain itu, bentuk pelengkung memiliki aspek estetika yang tinggi namun memiliki ketahanan struktur yang kuat.
sehingga pemilihan rusuk pelengkung ini mampu memberikan kekuatan dan kestabilan yang lebih pada struktur jembatan. Oleh karena itu, kombinasi model rangka dan pelengkung akan tercipta desain dengan distribusi gaya dalam pada elemen yang lebih merata, dan struktur menjadi lebih kuat dan stabil dalam menerima beban-beban yang diberikan. Sustainable pada jembatan Sriwijaya ini bisa dilihat dari dua aspek, yaitu aspek monitoring keamanan struktur jembatan dan aspek peninjauan analisis jejak karbon. Pada aspek monitoring terhadap keamanan struktur, jembatan Sriwijaya memanfaatkan teknologi SHMS atau Structural Health Monitoring System. Teknologi SHMS ini mampu melakukan proses monitoring kesehatan struktur pada jembatan Sriwijaya secara real-time dan berkelanjutan. Pada jembatan Sriwijaya ini diterapkan beberapa sensor-sensor dalam cakupan SHMS, diantaranya 1. Accelerometer 2. Displacement gauge 3. Strain gauge 4. Air Temperature and Relative Humidity atau ATRH 5. Anemometer. Dalam prosesnya, SHMS bekerja diawali dengan menempatkan sensor pada titik-titik yang telah ditentukan. Kemudian, data disalurkan dan dikonversi di dalam signal conditioning. Setelah itu, data dilakukan perekaman dan perekapan dari waktu ke waktu dan terintegrasi di Data Acquisition Unit atau DAU. Data kemudian dikirim menggunakan Wi-Fi ke server untuk dilakukan pengolahan dan analisis. Setelah data diolah, data akan disimpan dan ditampilkan oleh TMR Interface Module yang selanjutnya bisa ditampilkan pada layar LED. Selanjutnya, dari hasil analisis tersebut dilakukan kontrol terhadap threshold setiap parameter monitoring apakah termasuk kategori aman atau tidak. Pada aspek peninjauan jejak karbon dilakukan analisis dengan memperhitungkan produksi emisi karbon yang dihasilkan dari produksi material dan emisi gas buang kendaraan pengangkut material. Namun, jejak karbon dapat diminimalisir dengan cara pemilihan kendaraan pengangkut material rendah emisi, pemilihan pabrik material yang dekat dengan lokasi proyek, pengangkutan material ke lokasi dalam partai besar, serta pengurangan penggunaan mesin ketika konstruksi jembatan berlangsung. Sehingga dengan ini, jembatan Sriwijaya mampu menerapkan aspek sustainable dengan adanya kontrol terhadap keamanan struktur dan perhitungan emisi karbon yang terukur, disertai dengan strategi dalam mengurangi dampak emisi karbon saat proses konstruksi. Keunggulan jembatan Sriwijaya antara lain yang pertama, jembatan ini menerapkan tipe geometri kombinasi arch truss dengan bentuk lengkung dinilai mampu mengakomodasi gaya tekan yang besar dan bentuk rangka yang mampu mendistribusikan gaya-gaya dalam dengan lebih merata. Sehingga kombinasi tersebut mampu menciptakan desain yang kuat dan efisien dalam menahan beban-beban yang diberikan. Yang kedua, adanya penerapan sensor-sensor dalam cakupan teknologi SHMS atau Structural Health Monitoring System yang sangat berguna untuk memonitori informasi kondisi real-time dan keamanan struktur jembatan. Yang ketiga, perhitungan emisi karbon yang terukur dan pelaksanaan konstruksi jembatan menerapkan desain perancangan jembatan Sriwijaya telah memenuhi kriteria yang dimodelkan sesuai dengan tema yang diusung dalam Sustainable Bridge Competition 9 Civil in Action, yaitu Efficient and Future-Oriented Bridge Design as Backdrop to Accelerate Sustainable Development. Dengan kesimpulan perancangan adalah sebagai berikut. Berharap semoga jembatan Sriwijaya dengan spesifikasi desain dan keunggulan yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat dijadikan sebuah inovasi dalam dunia konstruksi struktur jembatan di masa depan. Sekian dari kami, Rahmat Yatin. Terima kasih.